اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من الفهم وتوضح لي ما أشكل لديك كما إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور من السيام بنوره بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل الهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. Faslun fit dhaman. Fasal menjelaskan hukum dhaman, menanggung hutang orang. Al-aslu fit dhaman qabla al-ijma' aw khabar sahihain az-za'im gharib. Orang yang nanggung itu juga punya hutang. Az-za'im gharib. Za'im orang yang nanggung, gharib adalah orang yang punya hutang. Wa khabar dan hadis lain annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahammala ala rajulin, menanggung atas seorang laki-laki lain asyrata dananir, hutang 10 dinar. Rasulullah menanggung, menjamin atas seseorang hutang 10 dinar. Wa arkanuhu khamsah, rukunnya ada 5. Dhamin, yang menjamin atau yang menanggung. Madmun anhu, ditanggung darinya. Madmun lahu, ditanggung untuknya. Untuknya, pokoknya yang lam ini mesti dia pemilik uang itu mesti lam, pemilik uang. Madmun lahu, madmun bihi, hutang yang ditanggung. Wasi'ubatun, ridwan, bahar, akhyar. Akhyar mau hutang ke Ridwan. Hutang 1 juta. Kemudian Ridwan takut, wah kalau ente nggak bisa bayar gimana? Takut nggak bisa bayar. 2 orang saja ya, yang hutang 2 orang saja. Hutang piutang, nggak ada orang ketiga yang ikut-ikutan seperti hawalah tadi. Di satu hutang. Akhir hutang ke Ridwan. Ridwan khawatir akhir tidak bisa bayar. Kemudian Bahar ini orang baik. Wah, anak tanggung, anak jamin hutangnya akhir. Anak jadi penjamin, anak domin hutangnya akhir. Maka ini Bahar ini adalah domin, akhyar madmun anhu, Ridwan madmun lahu. Hutangnya adalah madmun bih. Dan nanti ketentuannya apa? Maksudnya az-za'im gharib. Maksudnya az-za'im gharib, ya, berarti kan ketika dhaman sudah sah diterima, maka Ridwan boleh nagih akhyar, boleh nagih Bahar. Paham ya? Kan Bahar gak punya utang, tapi dia dominnya. Jadi Ridwan boleh datang ke akhyar, boleh datang ke Bahar. Itu arti dari hadis az-za'im gharib. Terus kalau Bahar yang bayar gimana? Ya Bahar minta ke akhyar, nanti minta ganti. Paham ya? Kalau misalnya Ridwan nanti ke akhyar nggak ketemu, atau akhyar nggak bayar-bayar, ketemu Bahar, akhyar nggak bayar-bayar, ente kan dominnya, mana utangnya dibayarin sama Bahar, tapi nanti Bahar minta ganti ke akhyar. Paham ya? Itu peraturan dari dhaman. Bisa dipahami? Wa huwa masdar dhamintu syai'a dhamanan. Dhamina yadmanu dhamanan. Fi'ilnya fi'il muta'addi. Maka dicontohkan dhamintu syai'a. Dhamin fi'il madhi, tu dhamir rafa' fi mahalli raf'in fa'iluhu asyai'a maf'ul bih.
Domanan, masdarnya domanan, domina yadmanu domanan. Idza kafaltuhu, ketika saya menyanggupinya, menanggung, menyanggupi. Wa syar'an secara syariat, iltizam, menyanggupi ma sesuatu fi dhimmatil ghair, yang berada dalam tanggungan orang lain, minal mal, berupa harta. Menanggung sesuatu yang berada pada tanggungan orang lain berupa harta. Kalau pakai makna murad, menyanggupi tanggungan hutang orang lain. Minal mal ya, karena nanti di fasal setelahnya itu iltizam ma fi dhimmatil ghair, bukan mal. Berarti kan dulu yang sekarang doman, nanti insya Allah sekalian sama bab setelahnya, pasal setelahnya. Kalau doman tadi kan akhyar, utang ke Ridwan, nanggung, ana jadi dominnya akhyar. Nanti setelahnya ada kafalah. Kalau kafalah bukan jamin utang, tapi jamin badan, jamin orang. Begini, si Ridwan punya hak badan atas akhyar. Hak badan itu apa? Misalnya akhyar membunuh saudaranya Ridwan, Ridwan menuntut kisos. Paham ya? Anak hakimnya menuntut kisos. Karena menuntut kisos, pembunuh dibunuh kan? Akhyar minta izin. Saya izin mau pulang dulu. Mau ngapain? Mau mempersiapkan segalanya. Anak punya harta tersimpan, anak kasihkan dulu ke istri anak kasih wasiat dulu ke anak-anak anak, ya? Mau pulang. Kata Ridwan, loh kalau pulang terus kabur gimana? Datang bahar, anak jamin. Ini bukan doman namanya, karena nggak ada hutang di sini. Ini menanggung badan, bukan menanggung hutang. Sekarang kita bahas fi dhimmatil ghair minal mal. Ya, kalau tadi minal badan, bab setelahnya nanti. Jadi akhyar pulang, yang nanggung adalah bahar. Kalau nanti akhyar gak datang gimana? Bahar suruh nyari, bukan dia yang dibunuh, enggak. Suruh nyari, ente kan kafilnya, dicari akhyar sampai ketemu. Kalau bahar gak mau nyari, dipenjara. Itu nanti bab setelahnya kafalah. Sekarang dhimmatul ghair minal mal. Wa syartu dhamin, syaratnya dhamin ahliyatut tasarruf. Ahliyatut tasarruf. Ahliyatut tasarruf ini mutlaqut tasarruf tambah satu ya. Balik, adil, rasyid, mukhtar, dan bebas melakukan tasarruf pada hartanya sendiri. Ahliyatut tasarruf. Balik, adil, rasyid, mukhtar, tidak mahjur alaih. Ini seperti mutlaqut tasarruf lah. Sederhananya seperti mutlaqut tasarruf. Qala al-musannif wa yasihhu dhamanud duyun al-mustaqirrah fi dhimmah. Sah dhaman hutang. Lah ini lagi istilahnya tadi al-mustaqirrah fi dhimmah. Syarat hutang yang boleh didhaman adalah hutang yang mustaqir fi dhimmah. Idza ulima qadruha, jika diketahui ukurannya. Ini juga syarat ini. Syarat dhaman adalah domin tahu jumlah hutangnya berapa. Dan juga syarat hutangnya mustaqir. Dan sama seperti hawalah sebelumnya, ada keterangan wa taqyid bil mustaqirrah, ini adalah pendapat Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi cukup lazim. Wa taqyid bil mustaqirrah, persyaratan dengan mustaqir seperti sebelumnya ya. Yushkilu
masalah, membuat iskal, sihhatu dhamanis shadaq qabla dukhul, sahnya doman mahar sebelum dukhul. Tidak catatannya ya, itu termasuk hutang lazim ghairu mustaqir, mahar sebelum dukhul karena masih bisa jatuh. Itu hutang lazim. Nah, perhatikan ini. Termasuk contoh hutang yang lazim ghairu mustaqir, ya, lazim tapi ghairu mustaqir. Contohnya adalah shadaq qabla dukhul. Kalau belum dukhul lazim tidak mustaqir. Kalau sudah dukhul mustaqir. Ya, karena masih bisa jatuh. Perhatikan, masih bisa jatuh kalau belum dukhul ya. Laki perempuan nikah bimahri asro miliun rupiah, maharnya 10 juta, dibayar hutang, kan boleh mahar boleh utang. Setelah nikah utang 10 juta kan, sebelum dukhul cerai, maka hutang maharnya jatuh setengah, tinggal 5 juta. Tetap mahar harus dibayarkan tapi 5 juta. Kalau sudah dukhul, mahar 10 juta wajib dibayarkan, meskipun kemudian cerai, mati atau apapun. Jadi mahar qabla dukhul itu hutangnya lazim, tidak mustaqir. Berdasarkan pendapatnya Imam Rafi'i, hutang yang bisa dihawalah dan hutang yang bisa didoman syaratnya mustaqir. Jadi mahar qabla dukhul tidak bisa dihawalah, tidak bisa didoman menurut Imam Rafi'i. Contoh, Ridwan nikah sama fulana, di mahar 10 juta rupiah hutang. Paham ya? Istrinya, Bang, kapan bayar mahar? Paham ya? Kata Ridwan, istriku Akhyar punya utang ke aku 10 juta, kamu minta aja ke Akhyar. Istrinya bilang, oh ya udah, Akhyar temanku, gak sah, tetap gak sah. Kenapa? Karena tidak mustaqir, hutangnya lazim. Ini menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi tadi dibilang cukup lazim ya. Menurut Imam Nawawi boleh. Akhirnya istrinya nelpon Akhyar, sahabatnya, Akhyar, utangmu ke suamiku ke Ridwan, bayar ke aku saja. Boleh menurut Imam Nawawi. Imam Rafi'i tidak boleh. Doman sama, utang ini tadi contoh tadi 10 juta maharnya dibayar utang. Istrinya ke Ridwan, Bang, gimana kalau nggak bayar? Si Bahar, aku dominnya, nggak sah. Menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi boleh. Nah, inilah maksud dari perkataan wattaqyid bil mustaqirra yushkil alaihi sihhatu dhamanis shadaq qabla dukhul. Pensyaratan mustaqirra yushkil alaih membuat masalah sahnya doman mahar sebelum dukhul. Masalah, kenapa? Karena harus mustaqirra, sedangkan mahar qabla dukhul tidak mustaqirra. Fa innahu, karena sesungguhnya shadaq hina idin ketika belum dukhul ghairu mustaqir, itu tidak mustaqir. Walihada, karena ini lam ya'tabir, tidaklah mensyaratkan. Ar-Rafi'i wan Nawawi, sama di bab ini Rafi'i dan Nawawi sama. Yang beda di bab hawalah tadi, di sini sama. Di sini yang beda ya Sahibul ini Takrib Qadi Husain. Qadi Husain, Abu Syuja yang beda pendapat. Walihada, karena ini lam ya'tabir Ar-Rafi'i wan Nawawi, tidaklah mensyaratkan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi illa kaunatain, kecuali adanya utang thabitan laziman, ada dan lazim. Jadi harus hutangnya ada dan lazim. Ada utang dulu ya, ada itu penting itu. Kalau nggak ada utang nggak boleh doman, nggak boleh hawalah, nggak boleh rohir. Berarti kan kalau nggak ada hutang nggak boleh hawalah, nggak boleh doman, nggak boleh rohir. Jadi utangnya ada, kemudian utangnya apa? Lazim. Kalau nggak ada utang nggak boleh rohir, hawalah dan doman. Contoh begini, kalau nggak ada utang ini, nafkah itu wajibnya per hari, nafkah besok hari ini nggak wajib. Paham ya? Jadi secara hukum
istri tidak boleh aku minta uang buat besok, tidak boleh minta uang untuk hari ini. Kalau hari ini nggak ngasih uang jadi utang. Ini namanya utangnya ada. Paham ya? Kalau besok, Bang, aku minta uang buat besok. Kata suaminya, ya kalau uang buat besok, besok. Hari ini aku belum bisa ngasih, katanya. Mana jaminannya? Siapa domin bahwa kamu akan ngasih nafkah? Lu ngapain? Nggak boleh dong minta domin. Oh, belum ada utang kok. Datang dulu harinya, baru ada utang. Kalau harinya belum datang, nggak ada utang. Paham ya? Istrinya misalnya bilang, aku minta jaminan untuk mahar 1 tahun ke depan. Minta roh. Paham ya? Aku minta jaminan untuk utang 1 tahun ke depan. Mobilmu sini buat aku dulu. Kalau bisa ngasih nafkah 1 tahun, mobil tak kembalikan. Loh, belum ada utang kok minta roh. Paham ya? Lain halnya, kalau utang udah ada, ini kemarin setahun nggak dikasih nafkah. Nafkah setahun misalnya 100 juta. Mana bang, aku setahun nggak dikasih nafkah ini, mana 100 juta? Nggak ada, besok atau kapan dijanjikan. Aku minta jaminan mobilmu, minta roh. Boleh, utangnya ada. Utangnya ada dan lazim. Paham ya? Jadi harus ada utang dulu, baru roher, baru hawalah, baru doman. Bukan mana dulu gadenya, baru tak kasih utang. Nggak bisa, utang dulu baru dikasih gada. Utang dulu baru dihawalahkan. Utang dulu baru didoman. Lam yaktabir ar-Rafi'i wa Nawawi illa qawnaddin sabitan laziman. Wa kharaja biqawlihi ulima qadruha. Keluar dari perkataan ulima qadruha, jadi di atas kan harus ulima qadruha kan? Maka keluar dari itu ad-duyun al-majhulah, hutang yang tidak diketahui nilainya. Tiba-tiba aja ada orang, ana jadi dominnya, nggak tahu utangnya berapa. Tahu-tahu utangnya 100 miliar, mampus ditagih. Fala yasihhu dhamanuha, maka tidak sah dhaman duyun majhulah. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti keterangannya. Wali sahibil haqqi, dan boleh bagi sahibul haq, aidai sahibud dain, pemilik hutang, pemilik uang, pemilik piutang. Boleh bagi sahibul haq mutalabatu man sya' minadh dhamin wal madmun anhu. Seperti tadi yang contohkan. Boleh mutalabah menagih man syaa yang dia mau dari dhamin atau madmun anhu. Wa huwa madmun anhu itu siapa? Man alaihi dain, yang atasnya hutang. Akhyar tadi kan. Ridwan boleh nagih ke akhyar, boleh nagih ke bahar. Terserah nagih ke siapa. Wa qawluhu, perkataan musannif, idza kana dhamanu ala ma bayyana, jika ada dhaman ala ma bayyana, sesuai keterangan kami. Maksudnya gimana sesuai keterangan? Utangnya sabit, lazim, ulima qadruha, itu syaratnya. Kalau sah, utangnya ada, lazim dan maklum qadrnya, maka dhamannya sah dan ridwan boleh nagih kepada siapapun. Tapi perkataan ini sakit di aksar nusakil matni, jatuh di banyak naskah matan gak disebutkan. Terus kalau dhaminnya membayarkan, wa idza gharima dhamin, jika dhamin membayarkan, gharim membayarkan utang. Idza gharima dhamin, jika dhamin membayarkan, roja'a alal madmun anhu, roja'a maka dia kembali, artinya dia minta uangnya, alal madmun anhu, kepada madmun anhu. Kalau bahar bayarkan, dia minta ke akhyar uangnya, bisyartil madkur, dengan syarat yang disebutkan, biqaulihi idza kana dhaman wal qada ay kullun minhuma bi idnihi. Kalau dhamannya dan qadanya, qada bayarkan hutangnya, ay kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, bi idnihi ay al madmuni anhu, dengan izinnya madmun anhu. Ya. Kalau
tidak, maka berarti dia orang baik saja. Perhatikan, Akhyar utang ke Ridwan, kemudian Bahar, anak jadi domin. Kata Akhyar, nggak usah, udah nggak perlu doman anak. Enggak, anak mau jadi domin ya. Terus Ridwan nagih ke Bahar, dibayarkan sama Bahar utangnya. Terus Bahar minta ke Akhyar, utangmu tak bayarkan. Ngapain itu bayarin? Anak kan dominnya. Lu anak kan nggak mau itu jadi domin. Ya udah syukron kalau gitu. Syukron aja, dia nggak mau didoman kok. Tiba-tiba ada orang yang mau jadi domin tanpa izin, tanpa ridho, bayarkan. Ya syukron, kata Akhyar. Wah, katanya udah dibayar sama Bahar. Iya Bang, ya udah selesai. Bahar boleh nanti ke Akhyar? Enggak lah. Wong doman dan kodoknya nggak diizinkan kok sama Akhyar. Paham ya? Nggak usah sok jadi pahlawan, rugi. Terima kasih saja, kata Akhyar. Thumma, kemudian Sarraha musannif menjelaskan lagi bimafhumi, dengan maksud. Mantuknya tadi sudah, sekarang mafhumnya. Mafhum dari perkataan yang tadi, idza ulima qadruha. Perhatikan. Anda pernah jelaskan kayaknya, tapi mungkin lupa. Setiap kata ada mantuk, ada mafhum. Ya, setiap kata ada mantuk yang dimengerti dari lafaz, bukan yang dimengerti apa? Bunyi lafaznya, dan ada mafhum, pemahaman dari lafaznya. Contoh begini, anak-anak Bani kelas 4 di sini. Anak Bani kelas 4 kumpul di musola. Mantuknya, anak Bani kelas 4 kumpul di musola. Mafhumnya, yang banat nggak usah. Meskipun nggak diomongkan, tapi udah dipahami. Paham ya? Yang Bani kumpul di musola. Wis gitu toh, mantuknya begitu. Maka mafhumnya, yang banat nggak usah. Ya, paham ya? Nggak dikatakan, tapi difahami. Ya ngerti ya? Makanya tadi dibilang utang kalau maklum kodernya boleh didoman. Mantuknya begitu. Mafhumnya kalau tidak maklum tidak boleh didoman. Mengerti ya? Mantuk dan mafhum. Sekarang kita membahas sarraha bimafhum. Musannif sekarang menjelaskan mafhum perkataan yang tadi tidak ulima qadruha. Tadi kan idza ulima qadruha boleh. Berarti idza lam yu'lam qadruha tidak boleh. Mafhumnya dijelaskan sekarang, wala yasihhu dhamanul majhul. Tidak sah doman sesuatu yang majhul, utang yang majhul. Kaqaulihi, seperti perkataan, nah ini kadang terjadi. Bi fulanan kada wa alayya dhamanut tsaman. Ini tidak sah. Hati-hati kalau ada yang begini. Ini diajak teman mau ditraktir. Terserah pesan apa, nanti anak yang bayar. Hadza dhaman la yasih. Nanti habis itu pesan semuanya, kemudian udah ya, nanti pesan apa? Es, roti, nasi goreng, apa terserah. Ya udah, sekarang bayar. Katanya tadi itu domannya tidak sah. Kenapa? Karena belum tahu itu pesan apa. Tiba-tiba pesen ke kafe habis 6 juta. Dari sendiri-sendiri. Loh, kan tadi janji. Lalu main udah sah kok domannya. Ya, ini tidak sah doman majhul seperti ini. Faqaulihi bi fulanan kada, juallah kepada fulan ini, wa alayya dhamanut tsaman, saya yang jamin tsamannya. Apalagi yang ini tadi utangnya belum ada. Ya kan? Belum sabit kan? Belum pesen kan? Belum ada utang. Sudahlah tidak lazim, wa tidak sabit, utangnya nggak ada. Doman apa? Utang dulu baru didoman. Mesen dulu itu apa. Belum bayar, nanti anak yang jamin, anak dominnya. Nanti dia nagih ke anak, boleh. Nagih ke kalian juga boleh. Karena kalian yang beli. Wala dhamanu ma lam yajib, dan tidak sah juga dhaman ma lam yajib, menjamin utang yang belum wajib.
Seperti tadi yang contohkan, nafkah untuk tahun depan didoman oleh orang, nggak sah. Kadomanihi mi'atan tajib ala zaidin fil mustaqbal, seperti menjamin utang 100 misalnya, tajib ala zaidin yang wajib atas zaid fil mustaqbal di waktu yang akan datang. Tidak sah menanggung utang yang belum wajib. Illa darkal mabi, ai doman darkil mabi. Doman darkil mabi menjamin hutang yang belum ada, tapi tidak boleh. Tapi ini pengecualian. Utang nggak ada, tapi domannya boleh. Hanya di satu ini. Namanya doman darkil mabi. Berarti kan betul contohnya ya, dipahami betul. Dipahami betul. Akhyar beli kitab keriduan. Misalnya, akhyar beli kitab keriduan. Berapa uang harga kitabnya? 50.000 atau 100.000? 100.000 kata Ridwan. Kitabnya dikasih ke akhyar. Akhyar lihat kitabnya. Ini benar punya ente, Pak? Ya benar. Kenapa emangnya? Ada tulisannya I. Kan nama ente R. Kok ini I? Kata Ridwan, punya anak itu. Cuma anak tulisin I aja. Kata Ridwan gitu. Jangan-jangan bukan punya ente, kata akhyar. Kalau bukan punya anak, kata Ridwan, ya uang ente anak kembaliin. Betul kan? Paham ya? Paham kan? Akhyar beli kitab ke Ridwan. Akhyar lihat kitabnya, ini betul uang punya ente. Kata Ridwan, ya kalau bukan punya anak, uang ente anak kembaliin. Betul ya? Kemudian akhyar takut, kalau ente nggak kembaliin gimana? Datang bahaya anak dominnya. Sekarang Ridwan punya utang ke akhyar ya? Paham gak? Ini ulang ya. Akhyar ke Ridwan, uang kitabnya anak beli. Akhyar bayar 100 ke Ridwan. Ini benar uang punya ente? Iya. Kalau bukan punya anak, uang ente anak kembaliin. Sekarang ini semuanya terjadi sekarang. Akhyar bilang, kalau uangnya nggak kembali gimana? Bahar bilang, ana dominnya. Sekarang ada utang nggak? Sekarang nggak ada utang. Ada utangnya kapan? Kalau ya, besok Akhyar ketemu Ilham. Loh, ya itu kita mana? Masa tuh ada I-nya? Oh iya, punya ide? Iya, dikasih ke Ilham. Maka Ridwan harus mengembalikan uangnya kan? Kapan harus mengembalikan uangnya? Kalau terbukti milik orang. Paham ya? Selama tidak terbukti ini milik orang, nggak ada utang. Paham ya? Nah inilah namanya doman dari ilmadi. Bahar menjamin utang, menjamin pendapatan mabi. Mabinya kan uang dan kitab ini, barang yang ditransaksikan. Bahar menjamin, yar, wan, ke akhir ini ya, yar, kalau memang kitab ini punya orang, anak jamin Ridwan mengembalikan uang ini. Bahar, kalau benar kitab ini punya orang, kata Bahar, anak jamin Ridwan mengembalikan uang ini. Padahal sekarang nggak ada utang sekarang ini. Karena ini belum terbukti milik orang. Mungkin memang punya Ridwan betul, cuma dikasih I saja sama Ridwan. Paham ya? Ini namanya doman darkil mabi. Atau sebaliknya ya, sebaliknya juga bisa. Sebaliknya di mana? Ridwannya ke akhyar. Ya ini benar uang ente. Kok mirip uangnya orang lain? Tentu kata akhyar, kalau memang ini uangnya orang, kitabnya dikembalikan. Betul ya? Kemudian Ridwan ketemu Ilham. Kata Ilham, loh wah itu uang anak. Oh itu udah kasih uangnya kok, haknya kok. Maka akhir harus mengembalikan kitabnya ke Ridwan. Namanya doman darkil mabi. Menjamin haknya penjual atau menjamin haknya pembeli. Illa darka al-doman darkil mabi, kecuali mendapatkan, maksudnya doman darkil mabi, menjamin mendapatkan mabi. Bagaimana
Bagaimana bi'an dengan cara yatman seseorang menjamin lil mushtari untuk pembeli at-tamana harganya, ya dijamin harganya kan ada di ridwan ya, uangnya akhir kan sudah dikasih ridwan, dia jamin untuk mushtari harganya uangnya in kharajal mabi'u mustahaqqan, jika keluar mabi dari kepemilikan. Ternyata mabi'nya kitabnya punya orang, maka uangnya harus kembali dijamin oleh seseorang. Au yatman lil ba'i, atau menjamin untuk ba'i al-mabi'a, barang yang dijual, in kharajat thamanu mustahaqqan, jika ternyata keluar harganya uangnya mustahaqqan dari kepemilikan. Itu namanya dhaman darbil mabi'. Nah, berikutnya sekalian, faslun fi dhamani ghairil mal, fasal dhaman selain mal, minal abdan, dari tubuh seseorang, badan seseorang. Tadi udah ada contohkan. Kalau yang tadi dhaman itu menjamin utangnya orang, sekarang menjamin badannya orang, bahwa orang ini akan datang di tempat dan waktu yang telah ditentukan, disebut kafalah. Kalau tadi dhaman itu kepada harta, kalau kepada badan namanya kafalah. Wa yusamma kafalatul wajh, dinamakan juga kafalatul wajh juga, wa kafalatul badan. Kama qala, sebagaimana di perkataan musannif, wal kafalatu bil badan, menjamin pada badan itu jaizatun, boleh, idza kana, jika ada alal maqbul bi, atas maqbul bi, ai di badan ini hakun li adami, hakul adami, kakisosin wahad di qadfin, seperti kisos yang tadi ada contohkan ya. Siapa tadi penjahatnya tadi? Akhyar juga tadi. Akhyar membunuh saudaranya Ridwan. Ridwan nuntut kisos. Akhyar mau pulang dulu karena mempersiapkan segala sesuatu. Bahar kafilnya boleh, asalkan hak adami. Di sini contohnya dua, kisos, wahad diqadfin, dan hak hukuman untuk qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang zina tapi dia tidak punya bukti. Qadzaf menuduh orang zina, dan itu tuduhan serius ya, bikin orang malu. Akhyar Ridwan berkata, lapor ke hakim. Hakim, Akhyar menuduh saya zina, ngomong katanya saya zina. Ada saksinya, ada bahwa Akhyar menuduh dia zina. Akhyar tak panggil, ya itu tuduh dia zina. Ini punya bukti gak bahwa dia zina? Gak ada, Pak Hakim. Berarti Akhyar melakukan qadzaf. Paham ya? Akhyar qadzaf kepada Ridwan, kepada laki-laki, pada perempuan sama, menuduh zina tapi nggak punya bukti. Ini sama seperti perkataan orang biasanya ya, yang kadang terjadi di masyarakat, qadzaf itu udah hamil duluan sebelum nikah, itu qadzaf ya. Ini terjadi di masyarakat, itu udah hamil duluan sebelum nikah, qadzaf. Kalau yang dihina nggak terima, lapor ke hakim, hakim memberi hukuman, dan hukuman qadzaf ditentukan oleh syariat. Akhyar, kamu dihukum apa Pak Hakim? Cambuk 80 kali qadzaf. Akhyar mau pulang dulu, saya pulang dulu, takutnya dihukum ini, takutnya dicambuk 80 kali, takut mati dia kan. Maka dia mempersiapkan gitu, pesan ke istrinya, pesan ke anaknya. Ridwan, loh, kalau nggak kembali gimana kalau kabur? Bahar anak jadi kafilnya, boleh. Paham ya? Jadi contohnya dua di sini, kisos dan hak qadzaf, dan dua-duanya hakul adami. Wa kharaja bihaqqil adami haqqullahi ta'ala, keluar dari hak adami haknya Allah. Fala tasihhul kafalatu, maka tidak sah kafalah bibadani man alaihi haqqullahi ta'ala, pada badannya orang yang atasnya ada hak Allah Ta'ala.
Kahad disariqah, seperti hukuman pencurian, wahad di khamrin, hukuman orang minum khamr, wahad di zina, dan hukuman zina. Ini hakullah ya. Begini, perhatikan. Akhyar minum khamr, ada laporan, ada saksi, anak panggil, anak hakim. Ya, minum khamr cambuk 40 kali. Minum khamr hukumannya cambuk 40 kali. Akhyar mau pulang. Kalau nggak kembali gimana? Ada orang mau kafir, anak kafirnya Pak Hakim, nggak perlu, nggak sah juga, karena ini hakullah. Terus kalau dia kabur gimana? Inti mau kabur dari Allah gimana? Gimana caranya dia kabur dari Allah? Kalau haknya manusia nanti bisa kabur, ini hakullah, itu mau kabur gimana? Selamat di dunia nggak mungkin selamat di akhirat ya. Makanya kalau hakullah ini nggak usah kafalah, kalau kabur ya udah urusan ini sama Allah. Kalau itu taubat ya diampuni, kalau nggak taubat di akhirat dihukum. Zina juga begitu. Orang mau dirajam, kalau zina muhsan ya, mau dirajam, dia mau pulang dulu, nggak usah ada kafalah. Kalau kabur dia, mungkin dia taubat. Kalau nggak taubat ya nanti dihukum di akhirat. Paham ya? Jadi kafalah hanya idza kana 'alal maqful bi haqqun li adani. Wa haddi sariqah juga, hukuman pencurian juga. Haddi sariqah itu hakullah. Orang mencuri hukumnya apa? Dihukum apa? Orang mencuri dihukum apa? Potong tangan. Hakullah atau hakul adami? Mencuri hakullah atau hakul adami? Potong tangan. Enggak, pikir. Pencurian. Hakullah atau hakul adami? Pencurian hakullah atau hakul adami? Perhatikan ya. Di pencurian ada hakullah, ada hakul adami. Hakul adami hartanya, potong tangannya hakullah. Paham ya? Jadi akhyar mencuri, berapa yang dicuri? 10 juta. 10 juta kembalikan. Anak ambil dulu ke rumah, ada kafilnya enggak? Kalau ada orang mau kafil boleh. Kenapa? Hakul adami, pengembalian uangnya. Paham ya? Tapi potong tangannya hakullah. Artinya gini, kalau hakul adami orang bisa memaafkan, kalau hakullah orang nggak bisa memaafkan. Paham ya? Qadzaf tadi, ini qadzaf akan ada cambuk 80. Kemudian Ridwan bilang, anak maafkan aja, terserah. Paham ya? Paham? Kisos tadi, inti nuntut kisos, ini anak bunuh. Kata Ridwan, anak maafkan aja, terserah, kalau inti maafkan kebaikan inti. Tapi kalau mencuri, ini 10 juta harus dikembalikan dan tangannya anak potong. Ridwan bilang, uangnya anak ikhlaskan, terserah ente. Tangannya nggak usah dipotong, bukan hak ente tangan dipotong, hak Allah tangan dipotong. Jadi ente nggak bisa maafkan, tangan tetap anak potong. Kalau uangnya mau ente kasihkan terserah ente, itu hak ente. Paham ya? Jadi pemotongan tangan pencuri itu bukan hakul adami, itu hakullah. Yang hakul adami uangnya. Bisa dipahami ya? Wa kharaja bihaqil adami haqqullahi ta'ala fala tasihhul kafalatu bi badani man 'alaihi haqqullahi ta'ala ka haddi sariqah wa haddi khamrin wa haddi zina. Had sariqah potong tangan, had khamr cambuk 40, had zina kalau muhsan rajam sampai mati, kalau ghairu muhsan cambuk 100. Yang terakhir, sampai kapan kafalah itu berlangsung? Wa yabra'ul kafil, terbebas kafil. Ini si Bahar tadi contohnya. Kafilnya yang bebas kapan? Bitaslimil maqful bi badanihi fi makani taslim bila ha'il yamna'ul maqful lahu anhu. Bitaslim dengan menyerahkan maqful bi badanihi, orang yang dia tanggung, fi makani taslim, di tempat penyerahan. Perhatikan akhyar tadi mengqadzaf Ridwan ya. Anda bilang hukumannya akhyar besok hari Jumat di lapangan. Kalau hari Jumat di lapangan Bahar bawa akhyar, maka selesai, Bahar bebas. Kalau misalnya setelah itu akhyar lari, udah bebas, nggak ditanggung lagi. Paham ya? Jadi terbebasnya kafir
dengan menyerahkan makful bi badanihi fi makani taslim, dengan catatan lagi bila hail, tanpa penghalang, yamna'ul makful lahu anhu, yang mencegah, yang menghalangi makful lahu ridwan anhu dari akhyar makful bi badanihi. Misalnya Ridwan kan tanya, hakim juga, mana akhyar? Sebentar lagi datang, naik tank, dijaga 1000 tentara. Tetap ini disuruh datangkan akhyar ke sini. Kalau udah datang, ada hailnya, nggak berani nembus 1000 tentara, naik tank lagi dia, bawa basoka juga, nggak bisa. Jadi fi magani taslim bila hail, atau datang sendirian tapi bukan akhyar, siapa makful ibadah ini? Tony Stark datang pakai armornya, terus mau ditangkap terbang ya, tetap dia harus datangkan ke sini. Wa amma ma'a wujudil hail, adapun bersama ada hail, fala yabrul kafil, maka tidak terbebas kafilnya. Kafil tetap berketanggungan, harus mendatangkan makful bi di tempat penyerahan tanpa ada hail. Dituntut terus sampai itu, sampai dia bisa mendatangkan, karena dia telah menjadi kafil. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وقنا وفتح لنا وقربت لنا في ديننا وبفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أهلنا للسوء السبيل اللهم وفقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد